Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Halimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan dosen pengampu yakni Bapak Irham Yuwanamo MAPD. Dalam video kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam di sekolah untuk memenuhi tugas akhir semester. Dari presentasi yang saya buat ini yaitu penelitian pada jenjang tingkat SMP. Dengan nama sekolah SMP Muhammadiyah 2 Cilengsi kelas 7 semester 2, nama guru Evi Nurfitrianti SPDI, dengan materi atau bahan ajar bab 8 dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Lalu metode yang digunakan, yang pertama ada metode ceramah dan metode diskusi. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013, hari atau tanggal observasi Senin dengan 16 Januari 2023. Pada sekolah tingkat SMP Muhammadiyah 2 Cilengsi ini yaitu menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan itu ada beberapa rumusan. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada pengetahuan. Nah, di dalam sikap itu siswa bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, lalu mengamalkan. Dan keterampilan itu siswa bisa mengamati, menanya, mencoba, menawar, menyaji, dan mencipta. Lalu yang pengetahuan itu siswa bisa mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, lalu mencipta. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Lalu yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Lalu yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Lalu yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap-tiap kelas. Lalu ada kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013. Nah, kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013 itu pertama bisa dengan kesiapan peserta didik, lalu ada tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Lalu standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan dengan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Lalu ada materi atau bahan ajar yang digunakan pada saat penelitian dan observasi kemarin dengan bab 8 yaitu dengan judul lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Dengan sedikit materi yang disampaikan, yang pertama ada poin pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara harfiah iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu tanda-tanda keimanan dalam diri seorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Lalu ada poin makna Asmaul Husna, yang artinya itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, dan mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik juga. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99, dan barang siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Lalu berikut penelitian yang saya amati dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada peserta didik. Dan metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh bapak atau ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan.
Nah, namun Bapak atau Ibu guru juga harus memperhatikan respon dari peserta didik saat dilakukan metode ceramah ini, karena peserta didik diusahakan tidak mengalami kejenuhan agar materi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru bisa diterima dengan mudah. Supaya peserta didik juga tidak mudah jenuh, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada yang dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan dalam penyampaian. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang santun, baik, dan mudah dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, diselingi dengan humor atau candaan yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Lalu ada yang keempat, memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan sebagainya. Hal itu bisa menambah ketertarikan peserta didik pada Bapak atau Ibu dalam mengajar. Lalu yang kedua itu ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa, yang artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, Bapak atau Ibu guru juga bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, dan anggota setiap kelompoknya juga harus bervariasi. Nah, variasi ini juga diharapkan bisa meragamkan pendapat sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Dan agar proses diskusi juga bisa berjalan secara optimal, Bapak atau Ibu guru juga harus rutin memantau kegiatan peserta didik selama diskusi berlangsung. Dan lalu ada komentar tentang metode ceramah ini. Metode ceramah juga merupakan sebuah metode pengajaran dengan cara penyampaian informasi serta pengetahuan melewati lisan kepada sejumlah siswa yang umumnya mengikuti kegiatan pendidikan secara pasif. Adapun metode ini juga sebagai satu-satunya cara yang paling ekonomis dalam penyampaian suatu informasi dan paling efektif dalam mengatasi langkanya bahan rujukan atau literatur sesuai dengan jangkauan daya beli dan pemahaman siswa. Dan ada pula yang berpendapat bahwasanya metode ceramah merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penutupan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswanya. Lalu komentar tentang metode diskusi ini, menurut saya metode diskusi ini merupakan kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta. Lalu ada kritik dan saran tentang metode ceramah. Menurut saya, siswa menjadi pasif dan mengandung unsur paksaan kepada siswa. Lalu siswa yang lebih tanggap segi visual daripada auditifnya dapat mempengaruhi pemahamannya dan sulit mengetahui tingkat pemahaman siswanya. Lalu saran saya tentang metode ceramah ini, sebaiknya Bapak atau Ibu guru yang mengajar jika memakai metode ceramah ini menyampaikan materi yang mestinya saja, namun harus tetap menyampaikan materinya luas tetapi dapat disajikan dalam waktu singkat agar siswa bisa mudah menguasai materi yang sudah disampaikan dan tidak mudah bosan dalam proses belajar mengajar. Lalu ada kritik dan saran tentang metode diskusi. Kritik dari saya, yang pertama, pembicara terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Lalu yang kedua, tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Dan yang ketiga, peserta mendapatkan informasi yang terbatas. Lalu yang keempat, mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara saja. Namun saran tentang metode diskusi, menurut saya siswa agar dapat merangsang kreativitas dalam berbagai bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan dari dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, supaya siswa bisa mengembangkan sikap menghargai orang lain, lalu agar siswa dapat memperluas wawasan. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.